Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Karena episode terbaru Kumo Days juga udah rilis, jadi mari kita bahas kejadian menarik apa aja yang ada di episode kali ini. Walaupun Kumo laba-laba nggak dimunculin sama sekali sih, tapi si Rory-nya nongol bentar. Oke lah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Untuk episode kali ini, hampir semua kejadian kita melihatnya dari perspektif Oka, Sun, dan reinkarnator yang lainnya. Jadi seolah-olah ras elf terlihat seperti korban di perang kali ini karena kita melihatnya dari sudut pandang mereka, yang secara pemikiran aja udah salah mereka dalam menilai kebenaran dunia. Tapi ya wajar sih, soalnya Potimas memang mendoktrin mereka untuk berpikir seperti itu. Mereka menganggap kalau dewa dan semua ras di luar sana adalah pihak yang jahat dan harus dimusuhi. Kalian bisa perhatikan bagaimana pandangan ras elf terhadap manusia di episode kali ini. Mereka memang mempunyai harga diri yang tinggi dan merasa menjadi ras paling unggul di antara semua ras yang ada. Bahkan pada hal elf atau elf campuran seperti Anna yang sebenarnya masih bagian dari ras mereka, mereka memperlakukannya seperti sampah. Walaupun nggak terlalu diperlihatkan di anime. Kalau di light novelnya, si Anna ini sampai dibully dan dipukuli oleh ras elf murni guys. Dan kekejaman seperti itu sudah biasa anak alami dan para elf campuran lainnya. Jadi keputusan si Rory untuk membantai semua ras elf murni dan hanya menyisakan elf campuran memang hal yang sangat tepat. Walaupun bagi Sun itu adalah kekejaman yang luar biasa karena Sun berpikirnya cuma saat itu aja, nggak berpikir jauh ke depan seperti si Rory. Tentu bukan tanpa alasan si Rory berniat memusnahkan semua ras elf murni. Si Rory paham kalau melenyapkan Potimas dengan membunuh tubuh aslinya saja kemungkinan masih belum cukup. Dan masih ada kemungkinan kalau Potimas lain akan bangkit suatu saat nanti lewat keturunan dia. Karena semua ras elf adalah keturunan Potimas yang sudah ditaruh sedikit jiwa dan pemikiran Potimas, khususnya ras elf murni. Makanya si Rory memutuskan untuk membantai mereka semua agar kemungkinan Potimas untuk bangkit sudah benar-benar hilang. Di awal episode kita ditunjukkan bagaimana kesombongan para elf dan membanggakan kekuatan yang mereka punya, khususnya penghalang kuat yang melindungi desa itu yang dari dulu tidak pernah ada yang bisa menghancurkannya. Kunihiko, salah satu reinkarnator yang cukup kuat, juga mencoba menjebolnya dengan kekuatan penuh, tapi penghalang itu tidak tergores sama sekali. Nih bocah emang sok kuat sih, tapi ya lumayan kuat kalau dibandingin Sun atau Katia. Karena Kunihiko dan Asaka emang besar bersama para petualang dan sering menjelajahi tempat-tempat mengerikan bersama mereka. Cuma nanti dikacangin juga sih sama Wrath karena emang terlalu sok GG. Jadi konsep penghalang milik Potimas itu berbentuk bulat dan menyeluruh sampai ke bawah tanah. Dan gak cuma melindungi bagian atas desa. Karena markas utama Potimas juga ada di bagian bawah desa elf, sekaligus tubuh aslinya juga ada di situ. Jadi penghalang Potimas memang sangat kuat sebenarnya. Tapi berhubung di situ ada si Rory, akhirnya lenyap juga penghalang yang dari dulu tidak pernah jebol. Walaupun si Rory menghancurkannya pakai item milik D yang emang luar biasa kuat, tapi kalaupun si Rory menggunakan kekuatannya, dia juga sangat mampu untuk menghancurkannya. Cuma energinya akan berkurang cukup banyak dan masih harus menghadapi semua pasukan cyborg Potimas yang luar biasa kuat setelah itu. Makanya dia memilih untuk menggunakan item aneh milik D daripada membuang-buang energinya. Walaupun nggak ditampilin di anime bagaimana bentuk item konyol milik D, karena kita melihatnya bukan dari perspektif si Rory. Sebenarnya gue malah lebih penasaran bagaimana reaksi Potimas saat itu. Karena sebenarnya Potimas waktu itu belum menduga kalau si Rory udah menjadi sangat kuat, dan dia berpikirnya malah Ariel dan Dustin yang menjadi ancaman utama di perang itu. Soalnya terakhir kali Potimas bertarung melawan si Rory itu saat si Rory belum lama menguasai kekuatan dewanya dan Potimas masih cukup unggul saat itu. Bahkan Potimas sempat mengira kalau si Rory udah mati di pertarungan terakhir mereka. Soalnya saat itu si Rory memindahkan satu meteorit besar di atas markas Potimas dan menjatuhkannya tepat di atas mereka. Otomatis si Rory harus menggunakan keabadiannya untuk memindahkan jiwanya ke tubuh yang baru, dan tubuh lama si Rory hancur di markas Potimas akibat tertimpa meteor besar yang ia jatuhkan. Jadi Potimas sempat mengira kalau si Rory udah mati karena dia tidak tahu kalau si Rory memiliki keabadian dan sudah menjadi dewa. Dan sudah tidak menganggap si Rory sebagai ancaman saat itu. Soalnya si Rory-nya juga pintar dan selalu menutupi jejaknya agar Potimas tidak menyadarinya. Tapi kayaknya di awal perang sih udah tahu Potimas, walaupun nggak memperkirakan kalau si Rory akan menjadi sekuat itu. Kayaknya saat tahu penghalangnya bisa dihancurkan oleh si Rory, Potimas kesel banget guys. Apalagi dari dulu dia sangat membenci si Rory.
Lalu di scene ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana pemikiran Oka Sensei dan pandangan dia terhadap dunia luar. Seperti yang udah sering gue jelasin kalau otak dia udah didoktrin dari sejak kecil dengan pemikiran dan keyakinan yang salah. Dan itu susah dihilangin loh dari otak Oka Sensei. Karena dia masih terpengaruh oleh jiwa Potimas, apalagi didukung oleh para reinkarnator bodoh seperti ini. Dan sebenarnya ancaman yang akan membunuh semua reinkarnator malah Potimas itu sendiri. Mungkin di episode berikutnya kita bisa melihat begitu kerasnya Oka dalam meyakini pemikirannya, dan Sophia yang akan memaksanya untuk melihat kebenaran. Tak lama kemudian Oka Sensei mengajak mereka untuk mendiskusikan mengenai perang kali ini, dan memberitahu mereka kalau Yugo bukanlah otak di balik penyerangan desa Elf, tapi cuma dimanfaatkan oleh Sophia yang bekerja sama dengan dewa atau administrator. Ya emang tepat sih dugaan Oka Sensei. Tapi sebenarnya dia nggak tahu kalau administrator yang ada di belakang Sophia adalah Shirori yang selama ini malah beberapa kali menyelamatkan nyawa Oka. Lumayan banyak hal yang diketahui oleh Oka mengenai Sophia dan Wrath dan belum Oka ceritakan pada reinkarnator lain. Karena dirinya sendiri juga masih bimbang kenapa Sophia dan Wrath mempunyai keyakinan yang kuat dan berbeda dengan dirinya, dan malah memusuhi ras elf yang Oka anggap benar. Jadi dulu Oka sudah beberapa kali menemui Sophia dan Wrath dan mengajak mereka untuk bergabung ke desa Elf. Tapi selalu ditolak mentah-mentah oleh Sophia dan Wrath, apalagi Sophia emang sangat jijik pada Oka Sensei. Dan Oka juga tahu kalau mereka dari dulu berada di wilayah iblis, tapi Oka memilih untuk tidak menceritakan semuanya pada murid lainnya. Karena dalam hati Oka dia tidak ingin para muridnya berselisih dan saling bertarung. Menurut kalian, kenapa Sun berpikir kalau beberapa temannya sudah berubah dan dia tidak ingin mereka berubah atau menjadi jahat dalam sudut pandang dia? Karena dari sejak lahir Sun hidup di lingkungan yang sangat nyaman dan tidak pernah merasakan kekejaman dunia itu. Dia merasa kalau nggak terlalu berbeda antara kehidupan sebelumnya dan kehidupan saat ini. Untuk saat itu sih. Berbeda dengan sahabatnya atau Wrath yang dia anggap berubah, karena Wrath harus mengalami kehidupan yang sangat keras, bahkan untuk bertahan hidup aja Wrath harus mengorbankan semuanya. Apalagi Wrath sudah mengetahui kebenaran dunia. Dan Sun nggak pernah berpikir sampai situ, karena emang dia nggak pernah merasakannya, dia cuma menyimpulkan dengan apa yang dia lihat. Kadang gue juga cukup kesel kalau lagi lihat Sun memikirkan teman-temannya, tapi dia nggak pernah mencari tahu apa hal yang menyebabkan mereka semua berubah. Tapi gue tetap nonton dan baca sih, karena buat bikin pembahasan. Di sini mereka mulai memikirkan keberadaan Kusama atau Sajin, dan tak lama kemudian mereka bertemu dengan Sajin yang juga sudah berubah atau tidak seperti yang mereka pikirkan. Kusama dan Ogiwara adalah bawahan langsung dari Dustin, dan di sini Kusama yang mendapat tugas untuk menghancurkan gerbang teleportasi milik ras Elf. Karena kemampuannya memang sangat cocok untuk tugas itu. Hampir semua kemampuan Kusama berhubungan dengan teknik ninja, seperti teknik yang mereka anggap sebagai bayangan atau ilusi. Dan kalau kita perhatikan, di sini Kusama sudah membawa satu pedang kecil yang mempunyai daya ledak sangat tinggi. Itu adalah pedang milik Wrath guys, dan Wrath bisa menciptakan pedang seperti itu dengan sangat banyak. Termasuk pedang yang digunakan oleh Yugo, juga Wrath yang menciptakannya. Dustin sampai menugaskan Kusama untuk menghancurkan gerbang teleportasi karena dia tidak menduga kalau penghalang Potimas akan bisa dihancurkan. Lalu setelah penghalang dihancurkan oleh Shirori, akhirnya peperangan dimulai. Dan Yugo langsung fokus untuk membunuh Oka Sensei, tapi dia meminta Sophia untuk tidak membantunya. Sophia pun menurutinya dengan hanya menontonnya saja. Walaupun saat Yugo tidak berdaya, Sophia sering memberikan bantuan. Di sini kita bisa melihat Yugo yang sudah mendapatkan power up setelah mendapatkan 2 skill ruler dan juga menggunakan armor tingkat tinggi yang diberikan oleh Shirori. Tapi tetap aja dia masih bisa terpojok oleh Oka Sensei. Untuk 2 skill ruler Yugo, kalian bisa tonton pembahasan sebelumnya. Mengenai Yugo yang cuma dimanfaatin oleh Shirori itu seperti ini guys. Jadi Shirori cuma memasukkan salah satu klon kecilnya ke dalam otak Yugo dan mendorong pemikirannya untuk melakukan sesuatu. Salah satunya adalah mendorong dia untuk mendapatkan 2 skill ruler dan menyerang desa Elf. Dan Yugo sendiri nggak menyadari kalau dirinya sedang dimanipulasi. Karena setiap kali Yugo melihat Shirori, Shirori akan menghapus ingatan Yugo tentang itu. Benar-benar cuma dijadikan boneka. Tapi kalau keinginan Yugo untuk membalas dendam pada Oka dan membunuhnya, itu memang hasrat Yugo sendiri. Dan juga tindakan Yugo yang mencuci otak Yuri juga keinginan Yugo sendiri.
Walaupun kalau untuk Yuri sih tanpa dicuci otak oleh Hyugo, dia juga akan berubah menjadi yandere seperti itu kalau ada orang yang menentang ajarannya. Karena dari sejak kecil dia udah didoktrin dengan ajaran firman Tuhan dan dibesarkan di sana. Dia salah satu reinkarnator yang perubahannya paling drastis guys. Shirouri aja lumayan kaget saat mengetahui perubahan Yuri. Tapi dia malah lebih cocok jadi yandere gitu sih. Setelah mengalami kesulitan, akhirnya Oka bisa menghentikan Hyugo dengan tekniknya dan juga menghentikan Yuri dengan panahnya. Walaupun tak lama kemudian Sophia mulai ikut campur dan menumbangkan Oka Sensei. Tapi untung saja Sun dan kawan-kawan datang tepat waktu untuk menghentikan serangan Hyugo. Ya, pahlawan emang harusnya datang tepat waktu sih, walaupun nantinya cuma jadi bahan bulian Sophia. Tak lama setelah itu, Shirouri dan Wrath juga akan datang ke tempat itu guys. Dan kalian bisa lihat sendiri bagaimana reaksi mereka nantinya. Khususnya Sun yang akan mengingat kematian Julius dan menyadari kalau Shirouri lah yang membunuh Julius. Dan semoga aja nggak terlalu dirubah sama animenya. Kalau kalian tanya di mana Ariel saat itu, harusnya kalau kita melihat cerita WE-nya sih dia sedang menuju ke markas Potimas yang ada di bawah desa Elf. Dan berniat bertarung dengan Potimas di sana. Tapi kejadian itu belum akan ditampilin di anime karena di sini kita masih melihatnya dari perspektif reinkarnator yang berada di desa Elf. Dan untuk grafik animasi CGI di episode kali ini sih kalian bisa nilai sendiri aja. Mimin nggak mau komentar lagi soal itu. Kalau kalian pengen baca sendiri lanjutan dari episode kali ini, gue saranin sih baca dari volume 5 aja biar kalian nggak terlalu bingung dan semoga bisa menyesuaikan ceritanya. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini, dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.